Bagaimana sih langkah awal untuk menjadi wirausaha yang sukses? Faktor-faktor apa aja sih yang mendorong untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses? Apa sih manfaat dari membuka usaha sendiri? Wah, apa tuh maksudnya masyarakat dan pesaing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifai Salma. Saya dari kelas 07 TPLP 016, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang. Sebelum saya memulai materi yang saya akan jelaskan, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih saya untuk Bapak Khotib Arifai sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas materi yang sudah Bapak berikan selama ini. Semoga materi yang Bapak berikan kepada saya dan teman-teman menjadi berkah dan bisa kami gunakan di hari yang akan datang. Oke, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang langkah awal menjadi wirausaha yang sukses. Di sini teman-teman ingat gak sih, di kala pandemi COVID 2 tahun yang lalu menyerang, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan, mereka pertama kali melakukan work from home alias kerja dari rumah. Tetapi kian hari berjalannya hari, ternyata kondisi ekonomi perusahaan mereka menjadi tidak bagus gitu, yang dimana mereka memutuskan untuk melakukan layoff atau melakukan PHK massal kepada karyawan-karyawan yang sebelumnya bekerja di perusahaan mereka. Lalu ketika di pandemi COVID kemarin kan banyak sekali orang-orang yang kebingungan gitu, bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup di era yang dimana semua orang tidak bisa keluar rumah. Akhir-akhir ini saya sering mendengar tentang kata resesi ekonomi. Banyak banget orang yang ngomong di tahun 2003 akan terjadi resesi yang besar-besaran, yang dimana semua orang pun akan takut tentang resesi itu. Bagaimana kehidupan mereka di masa yang akan datang? Apakah mereka akan di PHK atau mereka memutuskan untuk membuat usaha mereka sendiri yang mereka jalankan di masa-masa resesi yang akan datang? Dan juga di era seperti masa-masa yang tepat untuk memulai wirausaha. Dan di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang bagaimana sih langkah awal untuk menjadi wirausaha yang sukses. Nah, teman-teman, ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha, pastinya banyak hal yang kita perhitungkan, banyak hal yang kita pikirkan juga. Salah satunya adalah apa sih manfaat dari membuka usaha sendiri gitu? Apakah manfaatnya hanya kita rasakan untuk diri kita sendiri atau bisa bermanfaat untuk orang sekitar? Usaha yang kita buka itu bisa bermanfaat untuk sekitar, bukankah itu suatu hal yang sangat-sangat baik? Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari membuka usaha sendiri. Yang pertama adalah tujuan usaha. Pastinya ketika kita membuka usaha sendiri, kita akan memikirkan apa sih tujuan dari kita mendirikan usaha ini, tujuan besarnya itu apa, tujuan kecil-kecilnya juga apa. Tujuan kecil-kecil itu maksudnya ketika kita menjalankan suatu usaha, pastinya ada part-part tertentu dari usaha tersebut kan. Nah, untuk part-part tertentu itu pasti memiliki tujuan-tujuannya tersendiri gitu. Untuk mencapai tujuan yang besar, kita harus memiliki tujuan-tujuan kecil terlebih dahulu gitu. Dan ketika kita membuka usaha sendiri, kemampuan kita dalam membuat tujuan-tujuan itu akan menjadi lebih terasah dan juga kemampuan kita akan meningkat. Lalu selain mengasah kemampuan berpikir kita dengan membuat tujuan-tujuan, kita juga mendapatkan waktu kerja yang lebih fleksibel gitu, jadwal kerjanya lebih fleksibel, karena jika kita membuka bisnis sendiri, berarti kita bisa memutuskan kapan saja waktu kita bekerja dan kapan saja waktu kita beristirahat. Tetapi beristirahat di sini bukan berarti kita berleha-leha untuk rebahan, Netflix, segala hal yang hanya untuk membuang-buang waktu, bukan seperti itu. Tetapi beristirahatnya itu kita rehat dari urusan pekerjaan, kita bisa memanfaatkan waktu istirahat itu untuk meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan bisnis gitu. Jadi kita memanfaatkan untuk belajar hal-hal baru gitu di luar yang sudah kita pelajari, seperti oh ternyata di dunia bisnis itu ada digital marketing loh, dan di digital marketing itu ada beberapa hal-hal yang harus dipelajari lagi, dan waktu istirahatnya itu maksud saya untuk dipelajari seperti itu. Selain dua manfaat yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada satu manfaat lagi nih yang menurut saya ada manfaat ini menjadi faktor yang paling penting gitu dalam membuka usaha sendiri, yaitu kreativitas. Ketika kita memulai untuk membuka usaha,
pasti tidak hanya kita yang memulai untuk membuka usaha. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang membuka usaha. Mungkin saja produknya sama, atau mungkin saja cara pemasaran yang sama. Dan hal-hal itu bisa saja terjadi gitu. Nah, apa sih yang bisa membedakan kita dengan kompetitor-kompetitor kita atau pesaing-pesaing kita di luar sana? Yaitu kreativitas. Bagaimana kita mengemas kreativitas itu menjadi suatu produk yang membuat customer tuh lebih memilih kita dibanding orang-orang lain gitu. Dan ketika kita membuka usaha sendiri, kreativitas kita akan semakin diasah setiap harinya gitu. Kenapa kreativitas kita diasah? Karena setiap harinya kita akan dituntut untuk menemukan produk baru. Tidak hanya produk baru, dituntut untuk bagaimana caranya melakukan inovasi terhadap produk sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Dan kreativitas itu tidak hanya untuk meningkatkan produk atau kreativitas di lingkungan internal perusahaan saja, tetapi kreativitas ini dibutuhkan untuk seorang wirausaha untuk keluar dari perusahaan yang dia. Apa tuh maksudnya keluar? Maksudnya itu untuk berelasi dengan orang-orang di luar dari perusahaan dia. Dan kreativitas dalam komunikasi pun itu dibutuhkan. Karena ketika seorang wirausaha tidak memiliki relasi, itu rasanya akan sangat sulit untuk melakukan proses bisnis ke depannya gitu. Oke, selanjutnya selain manfaat-manfaat yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pastinya ada dong faktor-faktor apa aja sih yang mendorong untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses. Di sini saya akan menjelaskan 2 faktor saja. Faktor pertama adalah faktor mikro, yang kedua adalah faktor makro. Apa tuh faktor mikro dan faktor makro? Nah, faktor mikro itu adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi ekonomi internal perusahaan. Sedangkan faktor makroekonomi adalah faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan, dan faktor tersebut mempengaruhi naik turunnya kinerja suatu perusahaan. Seperti kita berlanjut ke faktor mikronya terlebih dahulu. Faktor mikro itu adalah salah satu faktor yang bisa dikendalikan oleh seorang owner dari wirausaha ini sendiri gitu. Jadi faktor-faktor yang ada di dalam perusahaan itu adalah faktor-faktor mikro. Lalu, apa aja sih faktor-faktor mikronya itu? Yang pertama, ada pemasok atau vendor. Ketika kita memulai bisnis atau wirausaha yang dimana produknya itu bukan kita sendiri yang produksi, alias kita hanya memasarkannya saja, mungkin produknya itu bisa kita dapatkan dari pemasok atau vendor, ataupun kita biasa sebut sebagai supplier gitu. Katakanlah kita membuka usaha untuk usaha daging gitu, daging sapi. Tetapi kita bukan orang yang memiliki peternakan, kita tidak mempunyai sapi-sapi. Jadi kita hanya untuk memasarkan produknya saja gitu. Lalu di sini tugas kita adalah memastikan produk yang kita dapat dari supplier itu terjaga kualitasnya hingga sampai ke tangan konsumen. Itu adalah menjadi salah satu faktor kepuasan konsumen untuk membeli produk kita lagi seperti itu. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kelancaran pasokan barang. Kenapa? Karena ketika pasokan barang itu tidak lancar, itu akan mempengaruhi permintaan pasar di masa yang sekarang ataupun lebih parahnya di masa yang akan datang gitu. Ketika pasokan barangnya tidak lancar tetapi permintaan yang tinggi, ada kemungkinan kita akan kehilangan pelanggan atau kita kehilangan kepercayaan. Itu yang lebih parah. Kepercayaan dan kepuasan pelanggan itu menjadi salah satu faktor utama agar bisnis kita tetap eksis di pasar gitu. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu catatan untuk teman-teman semua. Kalau selera konsumen atau selera calon customer itu bukanlah sesuatu hal yang stagnan, akan tetapi itu tuh selalu berubah seiring berjalannya waktu gitu. Maka dari itu, kita sebagai wirausaha harus memiliki kemampuan untuk meriset atau meneliti tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi tidak berhenti hanya di riset dan meneliti tentang perubahan-perubahan tersebut. Kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi terhadap produk-produk ataupun inovasi terhadap pelayanan. Lalu selanjutnya ada faktor masyarakat dan pesaing. Wah, apa tuh maksudnya masyarakat dan pesaing? Kenapa masyarakat bisa menjadi faktor penentu keberhasilan suatu usaha? Jadi berdasarkan apa yang saya sudah baca di beberapa modul, ketika kita memulai usaha,
kita harus mempertimbangkan masyarakat dan pesaingnya juga. Karena masyarakat pada saat ini tuh semakin kritis tentang keberadaan suatu usaha. Maksudnya seperti ini. Ketika usaha tersebut memiliki dampak baik gitu untuk masyarakat tersebut, mereka akan sukarela untuk mendukung kemajuan dari usaha tersebut. Namun ketika keberadaan usaha tersebut hanya merugikan masyarakat sekitar, mereka pun bisa saja memaksa untuk pengusaha ini tuh menutup usaha itu gitu, karena pengaruh masyarakat sebegitu besarnya. Nah, kurang lebih seperti itu faktor-faktor mikro yang bisa saya jelaskan, lalu saya akan berlanjut ke faktor makronya. Sedikit mengingat kembali, faktor makro itu adalah salah satu faktor yang berasal dari luar perusahaan, yang dimana dapat mempengaruhi naik turunnya kinerja dari perusahaan. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal video tadi, bahwa faktor makro itu bisa disebut seperti keadaan pandemi COVID kemarin, yang dimana banyak perusahaan yang mulai jatuh karena sedikitnya demand and supply akan produk tersebut gitu. Lalu faktor makro selain pandemi itu bisa saja resesi ekonomi di tahun 2023 ini mungkin menjadi salah satu hal yang menambah pikiran seseorang ketika ingin membuka usaha atau seseorang yang sedang memulai usaha, karena resesi ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu, sehingga kita tidak bisa mengkontrol apakah tahun ini resesi diundur dulu deh, gue mau buka usaha nih, kan nggak bisa gitu ya kan. Jadi di sini kita harus mencari cara bagaimana kita tetap bisa membuka usaha di tengah-tengah resesi yang ada. Teman-teman pernah dengar nggak sih, ketika kita mau memulai usaha dari sesuatu hal yang kita suka, mungkin kita akan menguasai produk, menguasai pasar jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak memiliki interest terlebih dahulu terhadap produk yang akan dijual. Percaya nggak sih? Kalau aku percaya, karena kita bisa saja memulai usaha dari hobi kita sendiri. Gimana tuh caranya? Kayak contohnya, aku punya temanku ini suka menggambar gitu. Karena kesukaannya dia menggambar dan dia ternyata memiliki jiwa wirausaha dalam dirinya, dia bisa saja menjual produk. Pada itu dia memiliki ide bisnisnya itu, dia menggambar atas request orang gitu. Jadi ketika ada orang, misalkan aku request mau gambar ini dong, tolong digambarin. Nah, nanti temanku ini yang suka gambar, digambarin tuh sama dia. Lalu kita membayar sesuai dengan tarif yang sudah disediakan gitu sama si temanku ini, seperti itu. Itu salah satu contoh dari orang-orang yang memulai wirausaha dari hobinya gitu. Lalu, karena itu berdasarkan dari hobi, mereka akan melakukan pekerjaan itu menjadi lebih menyenangkan gitu daripada orang-orang yang melakukan pekerjaan karena mereka dituntut untuk mendapatkan uang gitu. Ketika mulai dari hobi, mungkin kita akan menjadi lebih, gue melakukan ini dengan senang hati. Selain memulai usaha dari hobi, kita juga bisa memulai usaha dari rumah loh teman-teman. Gimana tuh caranya? Ternyata banyak loh orang-orang yang memulai usaha dari rumah. Contohnya tuh ada salah satu perusahaan besar, entah Microsoft atau Facebook ya, yang memulai usahanya tuh dari garasi mobil gitu. Mereka memulai inovasi baru di bidang teknologi itu dari sebuah garasi gitu. Kenapa kita tidak bisa memulai usaha dari rumah? Seperti itu. Ketika kita memulai wirausaha dari rumah, ada beberapa hal nih yang harus kita perhatikan. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan itu, satu, lokasi tempat usahanya. Yang kedua, itu ada pesaing di sekitar tempat usaha kita, ataupun pesaing di produk yang sama maupun produk yang berbeda gitu. Yang ketiga, apakah ada dukungan dari masyarakat setempat. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, bahwa faktor setempat ini menjadi salah satu faktor yang penting gitu dalam memulai usaha. Oke, sekarang aku mungkin akan berbagi sedikit tips untuk teman-teman yang ingin memulai usaha dari rumah gitu. Yang pertama itu temukan ide unik. Ide usaha yang unik, yang dimana ide usaha itu belum ada yang punya atau ada yang punya, tetapi teman-teman bisa melakukan inovasi yang dimana orang-orang tersebut tidak melakukan inovasi tersebut gitu. Sepertinya ada pusing ya menjelaskan seperti itu. Oke, di sini saya punya satu cerita yang dimana saya waktu itu menghadiri suatu kegiatan talk show yang
intinya lagi ada proses tanya jawab gitu. Jadi si anak ini bertanya gitu, Kak, bisnis apa sih yang cocok untuk aku sebagai mahasiswa atau SMA? Intinya tuh dia masih pelajar gitulah. Lalu si kakak ini menjawab gini, sebisa mungkin kalian jangan pusing-pusing mencari ide bisnis atau peluang usaha apa sih yang cocok untuk aku sebagai pelajar, tetapi kalian ganti pola pikirnya menjadi temukan masalah yang ada di masyarakat sekitar. Lalu pernah sekali mentor aku bilang kalau produk usaha terbaik adalah solusi. Kenapa solusi? Karena di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita itu pasti banyak orang-orang yang mengalami masalah. Masalahnya tuh dari A sampai Z, ada aja masalahnya. Aku yakin itu. Kita sebagai wirausaha sebisa mungkin hadir untuk menjawab masalah-masalah mereka, alias menjadi solutif. Ketika kita menjadi solutif, kita bisa hadir untuk orang-orang tersebut, menjawab masalah-masalahnya mereka. Ide yang solutif ini menjadi ide usaha yang paling menarik sih menurutku, daripada ide-ide usaha yang ada di pasaran, kayak misalkan ide usaha menjual makanan, ide usaha menjual baju, ide usaha menjual ini, itu, dan lain-lainnya. Itu kan banyak di pasaran, banyak orang-orang yang sudah melakukan usaha seperti itu. Tapi ketika kita memulai usaha berdasarkan masalah-masalah yang ada di masyarakat, aku yakin itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat membantu. Tapi tidak hanya berhenti di ide usaha aja ya, ada sistem produk, terus juga ada pemasarannya, yang ketiga ada branding. Nah, branding itu maksudnya kita itu membangun image, membangun citra terhadap produk kita ke masyarakat sekitar. Oke, saya rasa sudah cukup sedikit ilmu yang saya sampaikan ke teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pemilihan kata yang kurang tepat. Mohon dimaafkan ya teman-teman, karena saya juga di sini masih belajar. Dan juga terima kasih untuk Kak Khotib sebagai guru pengampu kewirausahaan yang sudah mengizinkan saya membuat video seperti ini. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.